Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusdan Aprianto. Saya akan membersamai rekan-rekan mahasiswa nanti selama 1 semester ke depan dalam mata kuliah matrik dan transformasi linear. Di dalam mata kuliah ini, eh, nanti sifatnya itu mungkin lebih kepada sifat mata kuliah yang sifatnya matematika. Jadi tidak perlu khawatir bagi yang rekan-rekan di sini yang memang eh, dalam sisi hal pemahaman matematikanya itu mungkin tidak sebaik rekan-rekan lain atau mungkin seniornya. Itu tidak perlu khawatir karena kita di sini akan bersama-sama belajar tentang mata kuliah ini, yang mana mata kuliah ini sifatnya itu nanti sebagian besar itu adalah recall. Artinya mengingat kembali eh, topik-topik yang dulu pernah mungkin dipelajari, terutama bagi rekan-rekan yang dulu masuk di SMA IPA ataupun di SMK. Nah, kendati demikian, bagi rekan-rekan yang di luar jurusan-jurusan tersebut itu tidak perlu khawatir karena di sini kita semuanya belajar dari awal. Baik mahasiswa dulu dari MIPA ataupun bukan, ya dari sosial, itu semuanya belajar dari awal. Gitu. Baik, hari ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama itu adalah kontrak kuliah. Yang kedua, sedikit pengantar tentang mata kuliah ini, terutama tentang matriks. Barangkali ada rekan-rekan di sini yang mungkin lupa atau mungkin apa namanya tidak pernah melihat bagaimana sih bentuk dari matrik dalam bentuk matematika ini. Baik, untuk yang pertama mata kuliah ini, eh, jadi kontrak kuliah ini lebih kepada sistem penilaian. Seperti yang telah rekan-rekan ketahui bahwa sistem penilaian ini itu otomatis by sistemnya. Nah, di dalam sistem penilaian ini ada beberapa komponen. Ini sebenarnya ada 4 komponen. eh, 5 kalau di sistem itu ya. Tugas dan kuis itu dibagi menjadi, maaf, tugas dan kuis itu dibagi menjadi 2 bagian. Nah, tapi di sini saya akan jadikan satu. Jadi penilaiannya nanti itu adalah UTS, kemudian UAS. UTS ini 30%, UAS ini 35%. Sebenarnya nilainya itu dibulak-balik juga presentasinya sama saja ya. Karena mahasiswa banyak mahasiswa yang mungkin di UTS-nya bagus, UAS-nya tidak, demikian pula sebaliknya. Nah, kemudian ini yang tidak kalah besar juga presentasinya, yaitu penilaian di tugas dan kuis. Jadi mohon mahasiswa nanti ketika diberikan tugas ataupun nanti ketika apa di perkuliahan itu ada soal latihan, silakan siapa yang mau ke depan gitu ya. Itu biasanya nanti akan saya catat siapa yang mengerjakan dengan benar di depan itu menjadi nilai tambahan. Dalam hal ini adalah nilai kuis. Nah, bobot kedua ini adalah 25%. Jadi lumayan ya 25%. Kemudian eh, yang terakhir adalah presensi atau kehadiran dan OPD. OPD itu adalah otoritas penilaian dosen. Jadi maksudnya otoritas penilaian dosen ini, maksudnya misalkan seperti ini ya, kok mahasiswa ini ada satu mahasiswa ini tidak pernah masuk, misalnya kehadiran itu tidak masuk 2 kali. Ternyata ketika dicek gitu ya, yang bersangkutan itu ternyata sakit selama 2 kali kehadiran tersebut. Maka dosen berhak memberikan nilai maksimum dalam hal presensi. Karena sakit, kemudian izin yang bukan izin yang dibuat-buat ya, izin yang betul-betul izin itu adalah suatu kondisi yang memang tidak bisa dikontrol oleh mahasiswa. Jadi harus dimaklumi. Gitu. Jadi maksud dari otoritas penilaian dosen itu adalah seperti itu. Oke. Jadi total keseluruhan itu 100%. Nah, harapannya untuk mata kuliah ini eh, kita ingin sifatnya terbuka. Jadi kalau misalkan ini mohon maaf ya, mumpung ini mahasiswa masih di tingkat pertama, jadi ketika mahasiswa betul-betul tidak tahu tentang notasi, simbol, istilah, ataupun bentuk pertambahan, perkalian, pembagian, ataupun bentuk apa namanya operasi matematika secara aljabar, pangkat gitu ya, utarakan saja langsung bertanya kepada dosen. Nah, kenapa? Karena ini masih dalam tahap awal.
Jangan sampai nanti mahasiswa sudah masuk ke tahap-tahap ke tingkat 2 atau ke tahun ketiga atau ke tahun keempat terakhir. Di tahun terakhir mahasiswa tidak bisa operasi aljabar biasa, operasi pembagian, operasi pangkat gitu ya, dan seterusnya. Bahkan eh, sedikit informasi mungkin ya, berbagi pengalaman saja, ada beberapa mahasiswa senior, ini tidak akan saya sebutkan, banyak itu mahasiswa senior bahwa operasi aljabar biasa saja masih belum tahu, masih belum paham. Misal, 1 pangkat 0 berapa? 10 pangkat 0 berapa? 100 pangkat 0 berapa? Nah, padahal nanti kalau di dalam sistem informasi, yang namanya kita membuat sistem, kompleks sistem, itu pasti ada beberapa metode yang masuk di sana, dengan beberapa perhitungan-perhitungan aljabar yang ada di sana. Kalau misalkan perhitungannya salah, nanti sistem yang dibuat itu apa namanya itu margin of error-nya itu akan tinggi tuh. Nah, makanya mumpung ini masih di tingkat pertama, jadi hal-hal apapun ya, apa namanya itu kesalahan-kesalahan apapun mohon untuk ketidaktahuan apapun mohon untuk diutarakan ya, untuk diutarakan. Baik, ini untuk kontrak kuliah. Baik. Nah, topiknya bagaimana untuk pembelajaran di matrik dan transformasi linier? Jadi mata kuliah ini dulu namanya ya aljabar linier. Kalau rekan-rekan punya buku-buku mungkin eh, apa saudaranya yang dulu pernah kuliah atau mungkin lihat di toko online buku-buku ya aljabar linier. Ternyata isinya itu kurang lebih sama dengan mata kuliah ini gitu ya. Nah, memang mata kuliah ini dulu namanya aljabar linier, tapi karena aljabar itu sendiri ruang lingkupnya terlalu luas, maka mata kuliah ini disempitkan menjadi matrik dan transformasi linier saja. Karena aljabar itu luas, bukan hanya matrik, bukan hanya transformasi linier juga, tapi bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, oleh karena itu, topik pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran studi ini eh, ada saya bagi menjadi 7 bagian topik. Yang pertama yaitu kita belajar tentang matrik. Jadi nanti di matematika itu ada beberapa istilah ya, yang mungkin barangkali bisa membuat mahasiswa tertukar. Ada istilah matrik, ada istilah metrik, gitu ya. Kemudian ada juga istilah vektor, kemudian tensor dan seterusnya. Nah, jadi bagi mahasiswa yang masih belum paham tentang istilah-istilah tersebut, langsung saja bertanya, karena kuliah ini adalah tempat belajar. Baik itu mahasiswa belajar kepada dosen, ataupun dosen juga belajar untuk mengajari mahasiswa. Gitu ya. Jadi kita semua apa namanya sama-sama belajar. Meskipun pembelajarannya mungkin dari sisi atau perspektif yang berbeda. Oke, nah yang kedua, kita akan membahas tentang ruang vektor. Nah, dulu mungkin masih ingat dulu ketika di SMA ya atau SMK pernah belajar tentang vektor, terutama di mata pelajaran fisika gitu ya. Ada vektor, kemudian besaran, satuan dan vektor. Nah, seperti itu ya mungkin masih ingat. Nah, bedanya gitu ya. Sekarang ditambahkan dengan ruang. Nah, konotasinya kalau ruang itu kan berarti general, luas. Kalau dulu ketika SMA belajar vektor itu ya pakai koordinat kartesian. Ada X, ada Y. Nah, sedangkan nanti di sini kita akan belajar koordinat yang sederhana seperti tadi, kartesian X dan Y. Nah, tapi juga kita akan belajar vektor secara global. Makanya disebut sebagai ruang vektor, gitu ya. Makanya nanti eh, notasi-notasi di dalam apa namanya itu mata kuliah topik ruang vektor ini mungkin ada sedikit berbeda, gitu. Nah, kemudian yang berikutnya sistem persamaan linier. Nah, kenapa ini sistem persamaan linier ada di sini? Karena sistem persamaan linier itu adalah persamaan-persamaan atau garis-garis lurus ya. Kalau bahasa awamnya gitu ya. Kita menggambar garis lurus, tapi garis lurusnya banyak. Garis lurusnya banyak-banyak, tapi semua garis lurus ini berpotongan di satu titik. Nah, titik yang berpotongan ini terhadap banyak garis lurus ini
Kalau kita lihat dari kacamata atau perspektif sistem, namanya sistem persamaan linier, ya, seperti itu. Nah, ini hubungannya apa dengan matrik dan vektor? Ternyata sistem persamaan linear ini dapat dituliskan dalam bentuk matrik dan dapat dituliskan dalam bentuk vektor. Artinya, kalau kita menyelesaikan kasus berdasarkan matrik dan vektor untuk sistem persamaan linear ini bisa dilakukan oleh keduanya, gitu ya. Baik. Nah, berikutnya kita akan masuk kepada transformasi linear. Apa itu transformasi linear? Nah, di atasnya kan ada persamaan linear. Nah, berarti transformasi linear itu adalah persamaan linear yang ditransformasikan, ya, yang dirubah. Contoh misalkan dulu sederhananya apa namanya proyeksi atau cerminan atau bayangan vektor. Nah, ini barangkali nanti ketika perkuliahan offline, kalau mahasiswa masih belum paham ya, bisa bertanya. Nanti saya jelaskan ulang dengan gambar-gambar dan seterusnya. Karena ini sifatnya itu perkuliahan online, jadi terbatas dalam penjelasannya. Tapi semua perkuliahan di sini terbuka. Kalau mahasiswa tidak tahu, langsung bertanya. Ya. Kita sebagai dosen lebih menyukai mahasiswa yang banyak bertanya karena tidak tahu, gitu, daripada mahasiswa yang banyak bertanya karena ingin menyudutkan seseorang. Gitu. Nah, seperti itu ya. Ini proses pembelajaran. Oke, yang berikutnya itu adalah eigenvektor. Oke, eigenvektor itu apa sih? Eigen itu adalah pasangan. Pasangan dengan vektor. Pasangan nilai dengan vektor. Nah, eh, jadi nanti dalam bentuk-bentuk vektor itu ada pasangan-pasangan nilai. Ada nilai ini, nilai misalkan ya, nilai 100, 10 dan seterusnya gitu ya. Yang mana pasangan nilai ini itu akan membantu menyederhanakan bentuk vektor yang lain. Nah, ini disebut sebagai eigenvektor. Kita akan nanti akan belajar. Kemudian ortogonal dan ortonormal. Apa sih sebenarnya ortogonal dan ortonormal? Ini berkaitan dengan eh, apa namanya garis-garis yang berpotongan tegak lurus. Yang mana nanti implementasinya garis-garis yang berpotongan tegak lurus ini implementasinya adalah untuk membuat sistem koordinat. Ya. Nah, nanti kita ada beberapa istilah gitu ya. Sistem koordinat itu kan banyak ya. Kalau di dalam dulu fisika mungkin sistem koordinat kartesian, ada sistem koordinat inersia, gitu ya, dan seterusnya. Kemudian ada sistem koordinat apa namanya translasi dan seterusnya gitu ya. Nah, ini dasarnya apa sih untuk membuat sistem koordinat itu? Itu dasarnya adalah konsep-konsep seperti ortogonal dan ortonormal gitu. Nah, yang terakhir, sedikit pengenalannya, itu kita akan kenalkan dengan aplikasi MATLAB atau Skylab. Nah, jadi ini mumpung di awal-awal, jadi mohon mahasiswa yang punya laptop, wajib punya laptop ya sistem informasi, karena mata kuliah, program studi sistem informasi, kalau tidak punya laptop, mana bisa belajar untuk mengeksplor lebih jauh tentang pemrograman, tentang apa namanya membuat coding atau mungkin kalau dalam bahasa istilah apa namanya programmer sekarang ya full stack development yang mana itu terdiri dari UI, UX, kemudian back end, kemudian apa namanya pengkodingan dan seterusnya gitu. Oke. Nah, ini topik-topiknya. Nah, pertanyaannya, topik seperti ini kepake enggak gitu ya? Mungkin banyak banyak mahasiswa yang eh, bertanya menggelitik seperti itu. Ini kepake sebenarnya, terutama bagi programmer gitu ya. Operasi-operasi matrik, kemudian vektor gitu ya. Ketika programmer ini membuat suatu program, dalam hal ini simulasi ya, simulasi untuk keperluan misalkan pembelajaran gitu ya, sains gitu ya. Ini semua akan kepake. Kemudian sistem persamaan linear kepake nggak? Kepake nanti. Terutama ketika nanti eh, mahasiswa lulus atau mungkin sekarang masih mahasiswa punya project. Project misalkan project apa namanya membuat aplikasi eh, misalnya ya manajemen operasional, inventory management gitu ya. Nah, inventory management ini salah satu cara untuk menganalisisnya adalah dengan sistem persamaan linear bisa. Nah, demikian pula dengan transformasi linear.
Eigenvektor kepake nggak? Kepake ini nanti ya. Terutama nanti kalau untuk apa namanya menganalisis struktur-struktur mikro gitu ya. Demikian pula untuk ortogonal dan ortonormal dan seterusnya. Jadi kurikulum ini di sistem informasi disusun sedemikian rupa karena memang sesuai dengan needs atau kebutuhan nanti ketika mahasiswa akan lulus ingin menghadapi atau apa namanya membuat aplikasi apa dan seterusnya gitu. Baik. Nah, sebagai pengantar, sebagai pengantar yang pertama, ini sebagai pengantar, nanti bisa kita ulang ya di pertemuan nanti. Ketika offline juga silakan. Nanti kalau mahasiswa masih belum paham, kita perlahan, perlahan. Saya tidak ingin apa namanya memberikan materi banyak, ngebut gitu ya. Tapi materi mahasiswa tidak paham. Lebih baik mahasiswa banyak bertanya, Pak, saya tidak paham tentang ini, bisa dijelaskan ulang nggak? Oke, kita jelaskan. Gitu. Nah, supaya nanti mahasiswa di tingkat akhir itu enak. Oke. Yang pertama, matriks. Apa itu matriks? Tadi kan disebutkan ya, matriks itu adalah secara sederhana, secara bahasa mungkin dapat diartikan sebagai susunan-susunan dari angka, bilangan, variabel, ataupun bentuk yang lain yang disusun dalam bentuk baris dan kolom, yang mana masing-masing baris dan kolom tersebut membentuk suatu jarak. Gitu ya. Nah, itu ya. Kemudian matriks ditutup dengan tanda kurung. Ini matriks. Nah, ada istilah lain yang namanya metrik. Di dalam matematika ya, ada matriks, ada matriks. Kalau matriks, susunan baris angka, susunan dari baris dan kolom ya, yang terdiri dari angka, bilangan, variabel, ditutup dengan tanda kurung. Kalau metrik itu artinya jarak. Jadi misalkan, ada satu titik A, titik B. Ada jarak kan ya. Berapa sih jarak antara titik A dan titik B? Itu namanya metrik. Gitu ya. Baik. Nah, bagaimana bentuknya kalau matrik? Nah, jadi kalau kita lihat susunannya dari sini ke sini itu disebut baris. Ya. Jadi ini baris ke satu, ini baris kedua. Maaf, ini baris ke satu, ini baris kedua. Ya. Nah, dari sini ke sini ini disebut kolom. Kolom pertama, kolom kedua. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Barangkali mahasiswa pernah melihatnya dulu ketika di SMA atau SMK seperti ini. Nah, simbol matrik ini disimbolkan dengan huruf tegak, tidak miring ya. Baik itu huruf kecil, huruf besar, tapi semuanya harus huruf tegak dan bold atau tebal. Ini harus tebal. Baik itu kecil, besar, ini semuanya harus tebal. Ini matriks. Oke. Kemudian komponennya ada baris, ini baris ya, ini baris, ke bawah itu kolom. Kolom, oh, maaf ini saya salah ketik, nanti kita perbaiki. Oke, nah ini saya perbaiki ya. A ini dia memiliki eh, berapa baris? Dua baris, satu, dua. Kemudian berapa kolom? Dua kolom, satu dan dua. Nah, matrik ukuran matrik ini dinyatakan dalam bentuk ordo. Ada bahasa yang namanya ordo, ada istilah namanya ordo. Ordo itu adalah ukuran dari matrik. Jadi kalau kita lihat matrik yang ini, dia matriknya 2 kali 2. Ada 2 baris, 2 kolom. Berarti ordonya 2 kali 2. Nah, jadi matrik ini ya, berordo 2 kali 2. 2 yang pertama ini menyatakan jumlah baris. Ini jumlah barisnya berapa? 2. 1, 2. Ordo yang kedua menyatakan jumlah kolom. 1 dan 2. Makanya ditulisnya biasanya A2 kali 2 atau A22. Nah, ini kita sudah apa namanya? Melihat beberapa istilah, ada ordo, ada matrik, ada metrik, bentuk matrik seperti apa gitu ya.
Saya rasa untuk apa namanya definisi atau matrik mahasiswa mungkin sudah paham. Nah, apakah matrik ini bentuknya itu harus 2 kali 2? Tidak. Matrik ini bisa dituliskan sampai terhingga sebenarnya. Ya, mungkin itu apa namanya terlalu ekstrim terhingga. Tapi sampai banyak. Misal bisa nyampe 5 kali 5 gini ya. Barisnya 5, kolomnya 5. Atau misalkan 100 kali 2. Barisnya ada 100, kolomnya ada 2. Bisa gitu ya. Yang pasti ketika semua disusun dalam baris dan kolom, kemudian ditata rapi, ada jarak satu sama lain, dan ditutup dengan tanda kurung, maka itu disebut dengan matriks. Oke. Baik, ada beberapa sifat matrik yang nanti mungkin kita apa namanya ulang lagi ya. Yang pertama, kesamaan matrik. Matrik A dan matrik B dikatakan berordo sama jika banyaknya baris dan banyaknya kolom sama. Oke. Jadi seperti ini ya. Ini ada matrik A, ini matrik B. Kita lihat jumlah barisnya berapa di A? 1 dan 2. Di B 1 dan 2. Sama. Tapi apakah matriknya sama? Belum tentu. Kita lihat. Kolomnya berapa? 1, 2, dan 3. Ini juga 1, 2, dan 3. Kolomnya juga sama. Jadi matriknya 2 baris, 3 kolom. Atau matrik berordo 2 kali 3. Yes. Nah, apakah ini dapat dinyatakan sebagai kedua matrik itu sama? Belum tentu. Kalau misalkan komponen itu ada yang berbeda, kita lihat di sini. Posisi di sini A, posisi di sini A juga. Posisi di sini B, posisi di sini B juga. Kalau di sini posisinya C, posisi di sini C, sama. Ini D, di sini juga D. Di sini E, di sini E. Di sini F, di sini F. Oh, ternyata semuanya sama. Nah, ketika semua komponennya itu sama, jumlah baris sama, kolom sama, nilai pada apa namanya komponen-komponen matriknya juga sama, maka kedua matrik dinyatakan sebagai kesamaan matrik atau matrik yang sama. Tapi apabila salah satu komponen saja, misalnya di sini isinya Z, di sini E, kan nggak sama, berarti kedua matrik tidak sama. Tuh. Ya. Baik, demikian ini sebagai pengantar mata kuliah. Kita akan perdalam lagi di pertemuan kedua. Saya harap nanti mahasiswa menghubungi saya ya. Mohon maaf, eh, bukan berarti saya sombong atau apa ya, karena saking banyaknya kegiatan, terkadang saya lupa dengan jadwal kuliah gitu ya. Jadi apalagi ini kuliahnya saya ada yang mengajar pagi, malam gitu, jadwalnya itu tidak beraturan gitu ya. Jadi eh, hari apa namanya hari Selasa gitu ya, ada jadwal pagi, ada jadwal malam juga gitu ya. Kadang saya lupa gitu jadwal malamnya karena mungkin terlalu capek atau apa. Jadi mohon nanti mahasiswa bisa tidak usah sungkan WA aja saya untuk bertanya, Pak, apakah hari ini ada perkuliahan gitu ya. Kita bisa mulai jam berapa? Tidak masalah gitu ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama sebagai pengantar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya, masih online. Insya Allah kita normal kembali setelah libur Lebaran. Nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.